si kalau nggak salah namanya Julianus ya. Jadi Julianus ini setahu saya, sepenglihatan saya dari awal, semenjak awal tuh dia selalu bicara dalam kaitan kasusnya Nikita Mirzani. Dokter Oki harus diseret, dan Dokter Oki adalah sindikat. Saya kemarin tuh cuma mau tanya sama dia langsung secara profesional, tanpa bacot-bacotan di sosial media. Saya pengen langsung bisa bertemu, komunikasi sama dia. Saya cuma mau tanya satu hal. Julianus, atas dasar apa sampean menyampaikan bahwa klien kami adalah seorang sindikat? Mana putusan hukumnya, ya? Putusan hukum yang inkrah loh, dari pengadilan ketok palu menyatakan bahwa Dokter Oki, klien saya, adalah seorang sindikat. Saya mau tanya itu sama Julianus, ya. Kenapa? Karena seharusnya, semestinya seorang pengacara yang profesional, ya, yang udah berani berbicara di hadapan media, itu harus bisa membuktikan apa yang dia sampaikan. Kalau dia bilang Dokter Oki adalah sindikat, mana buktinya? Ya, mana buktinya? Buktinya harus ya diperlihatkan sama si Julianus bahwa ini loh Bang Sunan, putusan hukumannya Dokter Oki terpidana dengan kasus, ya, diduga, bukan diduga lagi, dengan kasus sindikat. Sindikat tuh kan konotasinya sangat-sangat jelek ya. Predikat sindikat tuh kayak sindikat perdagangan orang, sindikat perdagangan wanita, sindikat perdagangan narkotika. Nah, itu. Sementara sampai detik ini saya belum pernah melihat ada putusan yang menyatakan bahwa klien saya, Dokter Oki, itu terlibat kasus atau terpidana kasus sebagai seorang sindikat. Jadi itu yang saya mau pertanyakan, ya. Tapi saya kemarin nunggu ada 1 jam lah ya, itu nggak muncul juga batang hidungnya. Malah saya dapat info ternyata ada banyak orang pengawal, bodyguard tuh, nah dia kayaknya ada di lingkaran situ gitu loh. Padahal saya datang itu kan hanya ingin mempertanyakan secara profesional, karena dia banyak bacot selalu di media menyampaikan Dokter Oki sindikat. Saya cuma pengen minta buktinya aja, ya. Kalau ada buktinya klien saya, ya, adalah seorang sindikat, terkait dengan adanya yuk silakan, adanya putusan hukum, tentunya saya pasti akan angkat jempol sama dia, ya. Dan kita bisa lihat sampai sekarang faktanya Dokter Oki tidak jadi tersangka, Dokter Oki tidak jadi terdakwa, Dokter Oki tidak pernah divonis mendapatkan hukuman, dipidana sebagai seorang sindikat. Artinya dapat saya pastikan Anda, Julianus, itu berbicara asal-asalan atau ngawur, atau telah memberikan, ya, pernyataan kebohongan publik di hadapan media yang menjadi konsumsi masyarakat, sehingga klien kami tentunya mendapatkan konotasi yang tidak baik gitu. Nah, seharusnya seorang pengacara yang profesional, katanya harusnya itu ketika dia mengucapkan dia bisa membuktikan. Wow, gitu loh, ya. Jadi saya masih menunggu sampai saat ini mana buktinya klien saya, Dokter Oki, itu terjerat kasus atau mendapatkan putusan hukum sebagai seorang sindikat. Ya, saya ulangi. Nih buat Julianus nih, saya yakin di sini juga ada bala-balanya dia atau bala-balanya DRG yang harus disampaikan gitu loh. Harus dibuktikan. Jangan cuman omon-omon di media bilang klien saya gini, klien saya gitu. Buktinya mana? Ya. Anda tuh nggak hebat kalau di mata saya. Karena kalau pengacara hebat itu sebelum berbicara ke media, ke publik, dia harus menyiapkan tuh data, fakta, alat bukti
ya, baru dia sampaikan ke media. Itu pengacara yang hebat. Tidak seperti Anda. Dari awal Anda menyatakan klien saya begini, klien saya begitu, klien saya harus jadi ini, klien saya harus ditahan, klien saya sindikat, tapi mana buktinya? Sampai detik ini nggak ada buktinya, ya. Jadi kalau buat saya Anda tidak hebat, Julianus. Anda tidak hebat. Anda jangan merasa hebat telah bisa memasukkan Nikita Mirzani dalam perkara dugaan ini, ya. Saya tahulah yang bekerja itu bukan Anda, ya. Saya tahu yang bekerja itu bukan Anda. Makanya sangat disayangkan. Harusnya kalau memang yang bekerja profesional itu Anda tidak akan menyatakan di hadapan publik bahwa klien saya seorang sindikat begini begitu tanpa ada bukti, ya. Sekarang saya tantang lah, mana buktinya, ya. Saya tantang Anda, Julianus, pengacaranya DRG, untuk dapat membuktikan di hadapan kita semua, ya, kalau perlu di hadapan media, mana putusan hukum, ya, bahwa klien saya pernah divonis sebagai seorang sindikat. Mana buktinya? Ketika Anda tidak bisa membuktikan, ya, secara sanksi sosial, Anda itu bukan seorang pengacara yang baik, bukan pengacara yang hebat. Karena kalau pengacara itu bicara berdasarkan alat bukti, fakta, ya, dan legalitas, bukan bicara menggiring opini publik, bukan bicara seenaknya saja menyampaikan, menuduh orang di hadapan media, menyebar berita hoaks. Jadi saya tunggu Anda, ya. Saya tunggu Anda, Julianus, pengacaranya DRG, untuk bisa membuktikan, memberikan saya atau memperlihatkan kepada semua publik bahwa klien kami pernah divonis sebagai sindikat dalam satu peristiwa kasus, ya. Kalau Anda nggak bisa buktikan, berarti Anda tidak lebih, tidak kurang dari penyebar berita bohong. Oke? Gitu loh, penyebar berita bohong. Pengen pakai sini. Saya rasa di sini teman-teman semua pada pintar, pada smart, dan bukan buzzer dari pihak Nikita maupun pihak DRG, ya. Ada 2.400 orang saat ini menyaksikan live, yang dimana saya dengan tegas, ya, meminta pengacara DRG dapat membuktikan apa yang dia sampaikan selama ini di media, membangun opini publik bahwa Dr. Oki, klien saya, adalah seorang sindikat yang harus ditahan, harus ditangkap, ya. Tolong buktikan, ya. Tolong buktikan mana putusan hukum, mana putusan pengadilan mana, ya, pengadilan di mana. Di Indonesia ini banyak pengadilan. Pengadilan mana yang pernah memvonis, menjatuhkan hukuman kepada klien saya sebagai seorang sindikat. Tolong tunjukkan kepada kami. Saya yakin tidak hanya saya sebagai kuasa hukum Dr. Oki, tapi masyarakat juga pengen tahu kebenaran. Apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda selalu teriak-teriakan gitu, ya, mana? Mana buktinya? Ya, Anda kan merasa dirinya hebat. Kalau pengacara hebat itu bicara bisa buktiin. Ya, saya minta secara profesional, secara gentle, tunjukin. Tapi kalau tidak punya buktinya, putusan hukum dari pengadilan manapun yang menjatuhkan vonis terhadap klien saya, Dr. Oki, bahwa Dr. Oki terbukti secara sah dan meyakinkan, bla 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 bla,
dihukum pidana, ya, karena telah terbukti melakukan ini itu dalam kurung sindikat seperti yang selalu maaf, selalu disuarakan oleh si Julianus. Saya tunggu buktinya mana. Kalau Anda nggak bisa memperlihatkan buktinya, artinya saat ini semua orang seluruh Indonesia akan tahu kapasitas Anda seperti apa. Ya, sindikat itu apa sih? Karena waktu itu saya pernah, ya, kalau nggak salah Julianus juga main TikTok. Saya pernah lihat dia lagi bicara siang-siang di TikTok, lalu saya sapa dia, saya bilang, "Bang, naikin saya pengen bertanya sama Anda." Dan rekannya membisikkan itu ada Bang Sunan tuh masuk live, pengen di apa namanya apa sih bahasanya tuh, pengen diundang lah, pengen diundang. Tapi faktanya dia tidak berani atau tidak siap atau tidak punya bukti, sehingga ya dia mengabaikan saya waktu itu. Ya sudah, nggak apa-apa. Buat saya mungkin dia nggak siap, atau alat buktinya putusannya Dr. Oki sebagai sindikat ada di kantornya. Karena tuh saya lihat dia siang-siang lagi di rumah itu, lagi TikTokan. Jadi saya minta nih, ya, mana putusan hukumannya. Kalau nggak ada, artinya Anda selama beberapa bulan terakhir ini di hadapan media menyampaikan berita bohong, ya, menyudutkan, memojokkan klien saya dan bertendensi mencemarkan nama baiknya, gitu, ya. Oke teman-teman, saya rasa itu dulu. Sampai jumpa, selamat berakhir pekan dan sehat selalu. Terima kasih buat teman-teman. Kalau untuk Nikita, tentunya hanya satu yang bisa saya sarankan kepada teman-teman pendukung dan para pencari keadilan. Kita berdoa sama Tuhan supaya hati nurani para hakim tidak dapat diintervensi, diintimidasi, dipengaruhi oleh bentuk apapun, supaya semua jalan dan fakta persidangan adalah murni, sehingga para majelis hakim bisa mengambil satu keputusan dengan adil dan bijak. Karena ingat, hakim itu adalah tangan Tuhan di dunia. Jadi kita tidak perlu menghujat majelis hakim. Kita doakan, kita minta sama Tuhan, sama Allah, supaya semuanya berjalan dengan baik, adil, tanpa ada intervensi dari manapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.